rumah, lingkungan, saya memikirkan orang lain, tidak ada tempat lagi untuk menampung banyak kucing. Yang terjadi malah justru nanti akan menjadi tidak baik untuk kesehatan kucing sendiri maupun kesehatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai saja ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Ayarwi di manapun berada. Jadi begini, saya ingin memberitahu ya, daripada nanti ada pertanyaan seputar kucing yang ada di rumah kami ya. Jadi kayak Pusi, nah Pusi ini saya akan cerita sedikit. Pusi itu ketika pulang, si Kiki kan, tahu Kiki yang koyen itu yang gede, nah itu pasti Kiki selalu ingin mengganggu atau bahkan menyerang gitu ya. Nah ini kemudian Bagol, memang kalau Bagol itu memang setiap hari pulang, kalau pas waktunya makan itu kan setiap hari pulang, tetapi akhir-akhir ini si Bagol itu jarang tinggal di rumah, melainkan sekarang justru seringnya ke rumah ibu dari istri saya, Ibu Rui. Jadi sering tinggal di rumah mertua saya. Tetapi Bagol ini setiap hari dia pulang. Ya itu tadi, sama dengan Pusi, ketika Pusi berada di rumah, Bagol berada di rumah. Si Kiki ini kayak tidak ingin gitu loh. Pasti sahabat memiliki persamaan cerita apa yang saya ceritakan sekarang. Jadi memang dengan kondisi rumah ayah yang sangat kecil ini, ayah tidak, atau ayah belum menempatkan kucing-kucing di tempat yang khusus. Atau mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak dikandangin, atau kenapa nggak ditambah kandang atau apa gitu ya. Ya karena itu tadi, saya tidak memiliki tempat lain daripada ruangan ini saja. Nah kenapa mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak di kamar? Bagaimana mungkin di kamar kan begitu ya, setiap hari setiap saat di dalam kamar kan nggak mungkin. Nah tentu kami juga manusia biasa, istri saya juga manusia biasa, menginginkan udara yang baik. Bukan berarti kita itu suka kucing, ya tidak begitu juga ya. Kita juga harus memikirkan kelangsungan kesehatan kita juga begitu ya. Terkait dengan kucing-kucing ya, kucing-kucing yang ada di rumah ini, kayak Pusi ya, kayak Pusi itu memang kucing yang memang berada di sekitar rumah kami. Nah kebetulan itu lewat setapak, kok suaranya mirip Rumi gitu ya. Akhirnya ayah mempunyai keniatan untuk menggabungkan Pusi dengan kucing yang lain ada di rumah. Tetapi kenyataannya memang tidak semua kucing yang baru datang itu bisa diterima oleh kucing-kucing yang sudah ada di rumah. Beda dengan Ciko ya, Ciko begitu masuk langsung akrab. Saya juga nggak tahu mengapa bisa demikian begitu. Ternyata memang kucing memang memiliki sifat yang seperti itu ya. Ketika kucing yang ini tidak suka dengan kucing yang lain, padahal kucing yang lain juga udah lama di rumah, tetap aja tidak suka. Tetapi begitu ada kucing baru malah justru udah akrab gitu ya. Jadi tidak ingin menyerang atau ingin menyakiti gitu. Itu yang saya alami ya, itu yang saya alami, sehingga saya pun tidak bisa mencegah, artinya karena
mereka itu ketika diganggu oleh gigi kan, mereka kan kabur lewat jendela. Jadi kayak Usi, Bagol itu kan bisa keluar sendiri lewat jendela. Beda dengan Musa, dengan Kiki yang memang tidak bisa lompat lewat jendela. Seringkali sebenarnya saya memvideo hal itu sebenarnya. Cuma banyak yang belum tahu kondisi rumah saya yang sebenarnya, belum tahu bagaimana suasana di dalam rumah kami ya. Ya memang kami tidak memiliki ruangan lagi kecuali kamar tidur kami dan kamar mandi, udah. Jadi lainnya yang ngeblong begitu, ngeblong dengan ukuran yang sangat kecil. Sebenarnya untuk ukuran rumah kami ini ya, yang sekecil ini, itu sebenarnya belum layak ditempati oleh kucing yang jumlahnya sekian begitu. Jadi belum layak. Yang terpenting adalah sahabat ya, yang terpenting adalah kita harus juga menjaga perasaan orang-orang sekitar. Jadi kita tidak tidak melihat kondisi sekitar rumah kita, jangan seperti itu ya. Karena sekali lagi tidaklah semua orang akan menyukai apa yang kita lakukan setiap hari, kan begitu. Apalagi kita memang sangat menjaga ya supaya orang-orang tidak merasa terganggu dengan keberadaan kucing kita. Itu pun belum bisa menjamin bahwa orang lain tidak merasa keganggu gitu. Orang lain tidak merasa keganggu itu tidak menjamin. Kita sudah berusaha sebenarnya, tapi yang namanya kita pelihara, yang kita pelihara adalah hewan yang mereka tidak mempunyai akal dan pikiran. Jadi mereka tidak akan menghiraukan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi begitu. Meskipun saya mempunyai channel kucing ya, kita mempunyai channel kucing, konten-konten saya seputar kucing, dan kebanyakan kucing-kucing yang ada di rumah, dan mungkin ada beberapa video yang seputar street feeding atau memberi kucing di jalanan ya gitu ya. Nah, seputar street feeding saya memang tidak mempersembahkan banyak-banyak video tentang street feeding, tapi itu bukan berarti saya tidak melakukan itu. Nah, karena banyaknya pertanyaan ketika saya melakukan street feeding, pertanyaan itu mengandung kewajiban. Kenapa sih nggak dibawa pulang? Nah itu dia, kenapa sih nggak dibawa pulang? Nah, pertanyaan itu saya artikan ketika saya setiap kali berjumpa dengan kucing, ketika saya setiap kali memberi makan kucing dimanapun, itu artinya kan berarti harus dibawa pulang tuh. Jadi intinya memang saya adalah konten creator, memang saya memiliki channel kucing, tetapi saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Artinya di situ saya juga memikirkan keterbatasan tempat tinggal kami yang sangat kecil sekali. Sahabat bolehlah kalau penasaran yang dekat dengan rumah saya, silakan ke rumah saya. Jadi agar bisa langsung melihat kondisi rumah saya. Kadang-kadang saya bertanya dalam hati saya suka kucing, tapi rumah saya kecil. Pertanyaan saya adalah, apakah iya rumah kecil tidak boleh suka dengan kucing atau tidak boleh memelihara kucing? Nah, seputar konten-konten saya, seputar kucing yang ada di rumah, itu menunjukkan sebuah kayak kesenangan, hobi gitu ya.
barangkali ketika si penonton ini melihat konten saya mempunyai kesamaan kebiasaan yang saya lakukan, setidaknya ada kesamaan, baik ketika memberi makan kucing, baik ketika bercanda dengan kucing, baik ketika sedang apa kucing di rumah kita. Yang saya sering informasikan adalah seputar hal-hal tersebut. Dan sahabat pun boleh cek di konten-konten saya pun adalah, saya nggak menyebutkan banyak. Seandainya saya membuat channel YouTube ini, channel yang seputar kucing, atau nantinya konten-konten saya seputar kucing, tetapi dalam saya membuat video itu semata-mata untuk sebuah konten, maka saya akan menghalalkan segala cara. Artinya kemampuan saya segini, tetapi saya paksakan untuk segini, begitu ya, untuk menampung kucing banyak-banyak, gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah ketika si kucing itu kami tampung di rumah kami yang sangat kecil ini, di luar daripada kapasitas, maka yang terjadi bukan menyelamatkan kucing, akan tetapi menjadikan kucing yang kita bawa pulang akan sangat tidak baik. Paham ya? Artinya mereka menjadi tidak terurus. Karena apa? Kapasitas saya dalam merawat kucing tidak bisa banyak untuk saat ini. Ya, karena itu tadi saya sudah sampaikan di awal, rumah, lingkungan, saya memikirkan orang lain, tidak ada tempat lagi untuk menampung banyak kucing. Yang terjadi malah justru nanti akan menjadi tidak baik, baik untuk kesehatan kucing sendiri maupun kesehatan kami. Akhirnya tidak terurus semua, ya kan? Akhirnya tidak terurus semua. Kalau hanya sekedar kasih makan sih, kasih makan gitu ya. Tapi kondisi kesehatan mereka bagaimana? Kebersihan, ya kan? Terutama kesehatan lah itulah. Jadi untuk saya sendiri, kalau saya boleh menyarankan, imbangilah dengan kemampuan kita dalam memelihara kucing. Kalau kemampuan kita hanya 4 ekor, berarti kan kemampuan kita hanya 4 ekor. Insya Allah 4 ekor itu akan kita rawat dengan baik. Tapi kalau kemampuan kita 4 ekor kok kita memaksakan jadi 10 ekor, maka semuanya tidak akan menjadi baik, dan semuanya saya jamin tidak akan terawat. Ya, nggak tahu saya ya, nggak terawatnya bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita menginginkan kucing yang kita pelihara semuanya baik-baik saja. Nah itu, sesuaikan dengan kemampuan kita. Tentang konten street feeding, tetapi di luaran daripada konten, insya Allah lah ya, saya juga tidak ingin dikatakan baik juga ya. Insya Allah di luaran konten juga saya tidak lupa lah dengan kucing-kucing di luaran rumah. Memang saya adalah konten creator yang memiliki channel. Nah kebetulan channel saya adalah seputar kucing. Nah konten-konten saya itu ya mempertontonkan tentang dunia kucing. Jadi ini sekali lagi saya minta maaf, saya juga tidak ingin merayu Bapak Ibu sekalian yang menonton channel saya dengan saya melakukan sesuatu hal yang memaksakan di luar daripada kemampuan saya, agar supaya saya dapat pujian yang luar biasa, doa yang luar biasa, sehingga saya melakukan hal-hal yang menurut saya di luar daripada kemampuan saya. Itu saya tidak. Jadi apa yang saya pertunjukkan selama ini ya sesuai dengan kemampuan saya. Jadi begitu sahabat, Bapak Ibu sekalian yang setia dengan
konten-konten Ayah Rui. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas pengertiannya, atas perhatiannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.